pasang kapas ya. Nah kalau mendapatnya kalau di kebun sendiri nggak ada ya cari ke pasar gitu. Kalau nggak kapas ini kan nggak jadi, sarinya itu nggak baik gitu. Kalau ada gedang hijau itu tapi kan harganya lebih mahal. Kalau dibikin nggak cocok gitu. Oh ya, setelah digoreng saya kirim ke Pekalongan pakai roda 2, pakai kerombong. Ya mudah-mudahan ya kedepannya dapat bisa maju, bisa lancar, bisa punya modal sendiri. Kabupaten Batang itu kan ada mata pelajaran kewirausahaan untuk siswa-siswa. Kebetulan saya mengajar di kelas 6 dan ada mata pelajaran tentang pengolahan atau budidaya tanaman jahe. Nah di situ saya punya ide nih, karena di sekolah saya di Tembok 1 itu kan ada tanaman jahe di kebun sekolah. Kita memanfaatkan kebun sekolah itu untuk budidaya tanaman jahe. Nah kebetulan di situ saya berpikir bagaimana kalau misalnya tanaman jahe yang ada di sekolah ini yang biasanya hanya kita jual begitu, kita menghasilkan produk dan sebagai pembelajaran untuk anak-anak ini bisa terintegrasi juga dengan mata pelajaran tersebut seperti itu. Kemudian untuk anak-anak sendiri kan kurang suka ya dengan produk jahe selama ini. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya agar tanaman jahe yang ada di sekolah ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, suka juga. Nah, oleh karena itu saya berinovasi membuat olahan produk jahe ini dengan minuman bandrek, cappuccino, cincau, karena selama ini anak-anak itu lebih cenderung suka dengan minuman kemasan yang dijual di toko-toko. Dengan seperti itu bisa motivasi siswa untuk suka dengan dengan olahan jahe ini. Anak-anak suka dengan varian rasanya, cappuccino, kemudian dikasih cincau, itu selain enak juga menyehatkan untuk anak-anak. Yuk cobain minum bandrek cappuccino cincau buatan SD Negeri Tembok 1. Oke loh. Ini di kebun alpukat saya dengan luas sekitar 2000 meter persegi. Kita tanami buah alpukat. Ini ada buah alpukat, ada 5 jenis. Yang pertama aligator, miki, kendil, pluang, sama mentega. Nah ini untuk alpukatnya baru berumur 2 tahun kita tanam dan ini sudah mulai berbuah. Untuk nanam ini kita sekitar 2 tahun dulu, bulan November 2023 dan sekarang November 2025. Berarti umur pohon yang sudah saya tanam ini 2 tahun. Terus untuk bibitnya kisaran umur 1 tahun. Kita dari bunga sampai dengan metik itu kurang lebih 6-7 bulan. Dan untuk pemetikannya itu kita bertahap dari buah yang sudah matang dengan tanda-tanda seperti ini. Yang buah yang sudah tua itu dari pangkal ini sudah berwarna kuning dan berkeriput, itu tandanya sudah tua alpukat dan siap dipetik. Untuk penjualan alpukat ini sementara saya untuk kebutuhan lokal dulu, karena ini buah perdana yang di kebun saya. Jadi untuk pasar luar kita belum menyediakan, sementara untuk pasar lokal dulu.
Dan untuk harga kita bagaimana caranya bisa di atas harga pasar di alpukat yang lokal di sini, karena ini jenis memang beda dari alpukat yang dijual di pasaran sini. Untuk harapannya kedepannya nanti kebun alpukat ini bisa tambah banyak buahnya, dan kita juga tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kalau ada teman-teman atau dari siapa saja yang ingin belajar untuk menanam alpukat, merawatnya sampai berbuah seperti ini, nanti tetap kita sama-sama belajar bareng di sini. Harapannya kita menanam itu menghijaukan bumi kita. Saya di sini sebagai pembudidaya ikan air tawar, khususnya untuk ikan lele, nila, dan juga ada beberapa jenis ikan hias, antara lain dari koi sama ikan komet, dan juga jenis-jenis ikan lainnya. Usaha ini sudah saya kembangkan sejak tahun 2008. Alhamdulillah usaha ini saya kembangkan sampai sejauh ini. Untuk kolam sendiri, dulu kita mulai awal-awal usaha itu dengan 1 kolam, ya alhamdulillah sekarang di sini sudah ada 15 kolam, itu dengan kapasitas produksinya itu 1 bulannya itu sudah cukup untuk bisa perputaran. Setiap 1 bulan sekali kita sudah keluar, dan juga untuk setiap hari juga ada penjualan di sini. Seperti kalau orang dikatakan ini adalah pasar dadakan untuk perikanan, khususnya di Kecamatan Limbung. Untuk akses penjualan, mungkin wilayah lokal Kabupaten Batang itu semuanya sudah kita jangkau, dan juga beberapa kabupaten sekitar, mungkin Kendal, Pekalongan, Tegal, dan juga Pemalang kita sudah juga suplai, khususnya untuk pembenihan lele. Untuk pembesaran konsumsinya itu kita mencapai pasar-pasar lokal, lokal. Alhamdulillah kita sudah berjalan, merambahnya juga ke ikan bakar ya, ke catering. Alhamdulillah juga sudah mulai berjalan. Jadi kita di sini, saya itu untuk segi pasaran itu dari mulai kecil, ikan kecil dari benih sampai ke budidaya, sampai ke pembesaran, juga sampai ke istilahnya itu matang ya, ikan jadi ya, berupa catering. Kita sudah juga untuk bekerja sama juga dengan kedinasan untuk mensuplai rapat-rapat itu sendiri.